Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Om Salam Nama Budaya. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Firdaus Maula dalam mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penelitian hukum non-doktrinal. Yang pertama yaitu dasar pemikiran. Dasar pemikirannya adalah analog dengan percabangan. Dengan biologi mengenal the skin of biology. Di satu sisi hukum dapat dipelajari dan diteliti studi mengenai law in book. Setelah itu ada dasar pemikiran the skin of biology. Di suatu sisi hukum dapat dipelajari dan diteliti mengenai law in action. Skin out sistem ini karena menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga sosial lain. Jelas ini adalah studi sosial non-doktrinal dan empirik sifatnya. Perbedaan antara studi hukum yang doktrinal dan non-doktrinal membawa konsekuensi pada langkah teknis penelitian yang harus ditempuh, karena langkah teknis dan desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian tersebut berbeda. Yang satu menekankan pada langkah-langkah spekulatif kontemplatif dan yang satu analisis normatif kualitatif, dan yang lainnya menekankan pada langkah observasi dan analisis yang bersifat empirik kuantitatif. Selanjutnya judul penelitian. Pertama, istilah judul dalam bentuk menyeluruh, luas banyak terminologi ini. Isi penelitian dengan pemilihan kata-kata yang tepat. Yang kedua, judul harus jelas dan menarik. Ketiga, penjelasan judul janganlah mengorbankan ringkasan. Jadi itu jangan diringkas-ringkas supaya tetap jelas dan menarik. Yang keempat, apabila menemui kesulitan dalam merumuskan judul, rumuskan terlebih dahulu tujuan penelitian sebagai batu loncatan untuk merumuskan judul penelitian. Yang selanjutnya C, permasalahan. Dalam permasalahan ini terdapat beberapa bahasan. Bahasan pertama yaitu identifikasi masalah. Untuk memperoleh permasalahan penelitian, calon peneliti harus peka terhadap permasalahan. Untuk melokalisir permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu lakukan eksplorasi literatur pada aspek tertentu dalam suatu bidang atau ilmu disiplin keilmuan. Dalam kumpulan teori-teori pelajari perkembangan atau perubahannya. Yang kedua, mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah untuk memperkaya dan menangkap permasalahan. Selanjutnya yang ketiga, menyerap dari pengalaman dalam menjalani praktek profesinya. Dan yang terakhir yang keempat, berdiskusi secara individu dengan teman seprofesi. Jadi jangan lupa tetap berdiskusi ya. Setelah itu yang kedua, pemilihan permasalahan. Permasalahan harus dipersempit agar lebih konkret dan spesifik melalui pemecahan masalah menjadi submasalah atau sederet pertanyaan yang relevan dengan permasalahan pokoknya. Selanjutnya yang ketiga, kriteria permasalahan yang researchable. A, memiliki kontribusi profesional. Setelah memiliki kontribusi profesional, kita juga harus memiliki derajat keunikan dan keaslian. Dan yang terakhir harus layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya yang keempat adalah kualifikasi peneliti. Peneliti harus memiliki motivasi dan keuletan serta tertarik pada permasalahan yang diteliti, mempunyai naluri intelektual atau rasa ingin tahu yang tinggi, mampu memilih, memilah dan mengevaluasi penelitian yang berkaitan dengan penelitiannya, dapat menalar secara logis, bertindak secara sistematis, mampu menuliskan ide dengan tajam, serta memiliki sifat sabar dan teliti. Selanjutnya yang kelima, batasan permasalahan meliputi aspek-aspek rumusan dari yang pertama yaitu judul penelitian. Yang kedua,
tujuan penelitian, yang ketiga hipotesis penelitian, yang keempat asumsi dasar penelitian, yang kelima lingkup penelitian, dan yang terakhir adalah definisi terminologi yang digunakan. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian, terdapat penelitian yang harus memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan subpermasalahannya. Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasikan dalam penelitian tersebut. Yang selanjutnya hipotesis. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan didapat. Secara umum, untuk menemukan suatu hipotesis hendaknya satu atau yang pertama menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi tidak bisa satu variabel karena di sini menyangkut hasil ya. Lebih banyak variabel itu lebih bagus. Yang kedua, dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan atau deklaratif. Yang ketiga, dirumuskan secara singkat, jelas dan padat, jangan bertele-tele, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar juga. Yang keempat, dapat diuji kebenarannya dengan mengumpulkan data empirik. Jadi data-data itu semuanya itu dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya F, asumsi dasar. Asumsi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu menampilkan data untuk membuktikannya. Apabila asumsi tidak tepat, maka seluruh hasil penelitian menjadi tidak tepat juga, sehingga kesimpulannya pun adalah kesimpulan yang palsu. Jadi benar-benar harus memiliki asumsi dasar yang baik, tepat, sesuai data. Selanjutnya G, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan data penelitian, mempersempit masalah, dan membatasi area penelitian. Dalam penelitian hukum, ruang lingkup penelitian harus dibatasi. Misalnya bidang hukum ketatanegaraan, hukum internasional, hukum administrasi negara, hukum keperdataan, hukum lingkungan, hukum kepidanaan, hukum ekonomi, dan sebagainya. Itulah ruang-ruangnya, jadi harus beda ya, ada frame. Selanjutnya H, studi kepustakaan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Secara singkat, studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan. Misalnya, dalam keperluan mendapat gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, mendapat metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga atau C, sebagai sumber data yang sekunder. D, mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya. Selanjutnya E, mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan. F, memperkaya ide baru. Dan yang terakhir G, mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya. Dari studi kepustakaan kita langsung ke I, variabel. Variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi. Variabel dibedakan menjadi 3 fungsi. Fungsi yang terutama adalah variabel sebab, variabel bebas, moderator, kendali, dan random atau rambang. Itulah yang disebut variabel sebab. Yang kedua adalah variabel penghubung, dan yang ketiga adalah variabel akibat. Dari variabel kita menuju ke selanjutnya, yaitu J, pengambilan sampel atau sampling. Sampling merupakan satu langkah penting dalam penelitian, karena sampling menentukan validitas eksternal dari suatu hasil penelitian, dalam arti menentukan beberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut. Kesalahan dalam sampling akan menyebabkan kesalahan dalam kesimpulan, ramalan, atau tindakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.
Jadi berhati-hatilah dalam mencari sampling ya, karena itu akan berdampak di langkah-langkah selanjutnya. Setelah pengambilan sampling, kita metodika pengolahan dan analisis data. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah menganalisis data yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah editing, yaitu editing seperti biasa, edit dari kata edit itu. Dikoreksi, lalu bila ada kesalahan itu dibenarkan. Yang kedua adalah coding, yang ketiga menghitung frekuensi, yang keempat tabulasi, yang kelima tabel sebagai kerangka analisis data, dan yang keenam mengukur derajat besarnya antar variabel. Ya, untuk sementara mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi penelitian hukum non-doktrinal. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.